Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan selamat datang untuk seluruh siswa baru dan selamat bergabung di SMP Negeri 2 Brangsong. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tata krama di lingkungan sekolah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rias Anggun Satriana, kalian bisa memanggil saya Bu Anggun, dan mata pelajaran yang saya ampu adalah Bahasa Indonesia. Dalam pembahasan hari ini, kita mulai dengan pengertian tata krama. Tata krama terdiri atas dua kata, yaitu tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, atau peraturan, sedangkan krama adalah sopan santun, tindakan, atau perbuatan. Jadi, tata krama berarti adat sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Nah, anak didikku semua, tata krama dibuat agar manusia mempunyai tingkah laku yang baik di lingkungan mereka berada. Oleh karena itu, Ibu Anggun ingin bertanya, apakah kalian sudah berperilaku baik hari ini? Selanjutnya yaitu macam-macam tata krama di lingkungan sekolah. Tata krama di lingkungan sekolah terbagi menjadi 4, yaitu tata krama berkomunikasi, bergaul, berpakaian, dan menggunakan fasilitas umum tentunya. Kalau kalian ingin tahu lebih dalam, kita cek di slide selanjutnya. Tata krama yang pertama yaitu berkomunikasi secara daring atau dalam jaringan. Nama lainnya yaitu menghubungi guru melalui telepon atau via pesan singkat. Yang sangat perlu kalian ingat, silakan menghubungi guru dari pukul 07 pagi sampai 09 malam. Waktu Indonesia Barat tentunya. Karena guru juga butuh istirahat tentunya ya. Untuk tata caranya, yang pertama, awali dengan mengucapkan salam ketika menghubungi guru. Bisa menggunakan Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, begitu ya. Silakan pilih salah satunya. Kemudian, sampaikan maaf apabila itu memang mengganggu waktu. Lalu, jangan lupa sebutkan nama dan kelas kalian. Identitas itu penting, supaya kami bisa tahu siapa yang bertanya dan kami harus menjawab seperti apa. Seperti itu ya. Lalu yang keempat, tulislah pertanyaan dengan sopan, jelas, dan rinci. Terkadang ada siswa yang mengirim pesan singkat ke guru hanya menuliskan huruf P atau hanya menyampaikan salam saja tanpa ada kelanjutannya. Jadi kami terkadang bingung, ini kami harus menjawab seperti apa, seperti itu ya. Kemudian nomor 5, tutuplah percakapan dengan kata terima kasih. Contoh, ini ada contoh pesan singkat yang disampaikan murid kepada gurunya. Assalamualaikum Bu Anggun, mohon maaf mengganggu. Saya Renata dari kelas 7A ingin bertanya, apakah hari Kamis nanti sudah mulai pembelajaran? Itu contoh pesan yang disampaikan murid kepada gurunya. Jadi ada salam, ada permohonan maaf, kemudian menyebutkan nama dan kelas, lalu menyampaikan pertanyaan dengan sopan, jelas, dan rinci, dan nanti ketika guru menjawab dan apabila sekiranya jawabannya sudah kalian pahami, kalian bisa membalas dengan ucapan terima kasih. Kalau sebelumnya kita bahas tata krama berkomunikasi secara daring, untuk saat ini kita bahas tata krama berkomunikasi secara langsung. Yang perlu diingat di sini yaitu silakan selesaikan semua masalah sekolah di sekolah. Maksudnya begini, ketika ada si A bertengkar dengan si B, gara-gara si A tidak dipinjami pulpen sama si B. Itu selesaikan masalahnya di sekolah. Kalau kalian perlu penengah, silakan datang ke BK atau ke wali kelas kalian untuk menyelesaikan masalah. Tidak perlu masalah dibawa ke rumah atau sampai dilaporkan orang tua. Nanti ditakutkan masalahnya menjadi melebar. Begitu ya. Nah,
Untuk tata caranya, yang pertama, berbicaralah dengan sopan dan jelas. Yang dimaksud sopan dan jelas itu tidak keras, tetapi jelas itu disampaikan dengan tegas, to the point, tidak bertele-tele, dan sopan, tidak meremehkan dan tidak membuli. Yang kedua yaitu tidak menyela pembicaraan. Ketika ada dua orang yang sedang berbicara dan belum selesai pembicaraannya, kalian tunggu terlebih dahulu sampai mereka selesai baru kalian menyampaikan pertanyaan atau pernyataan kalian. Jadi, tunggu sampai lawan bicara kalian selesai berbicara baru kalian berbicara. Begitu ya. Nah, yang ketiga yaitu tataplah lawan bicara kalian dan dengarkan baik-baik dari kata per katanya. Apabila kalian berbicara, kemudian kalian tidak didengarkan secara seksama, kalian pasti akan tersinggung. Nah, perlakukan orang lain layaknya Anda ingin diperlakukan. Kalau kalian ingin didengar, cobalah untuk mendengar dengan baik. Lalu yang keempat, bersikap baik ketika berbicara, tidak perlu berbicara sambil melipat tangan di depan dada, memasukkan tangan ke dalam saku celana, atau bahkan bertolak pinggang. Itu tidak sopan. Nah, yang kelima, jangan mendominasi obrolan dengan terlalu banyak berbicara. Berbicaralah secukupnya dan mendengarkanlah sebanyak-banyaknya. Dalam artian, sedikitlah berbicara dan banyak mendengar. Berbicaralah apa yang perlu dibicarakan. Begitu ya. Dan yang keenam, hendaknya berkata jujur, tidak menyindir dan tidak meremehkan orang lain. Berbicaralah dengan jujur, tidak berbohong. Kalau kalian terbiasa berbohong, kalian tidak akan dipercayai orang. Dan bahkan kalian tidak akan punya teman. Jadi, berlatihlah untuk berkata jujur meskipun nanti menyakitkan. Dalam artian misal begini, kalian sengaja mengambil uang teman kalian. Kalau kalian berkata jujur, kalian pasti akan dimarahi. Tapi kalau kalian memang menyampaikan dengan jujur dan menyampaikan alasannya dengan benar, pasti akan terselesaikan masalahnya dengan baik. Lalu yang terakhir yaitu tutup dengan kata terima kasih. Terima kasih itu penting sekali. Kalau kalian terbiasa mengucapkan terima kasih, maka lawan bicara kalian akan merasa dihormati. Jadi, biasakan sampaikan terima kasih. Tata krama yang ketiga yaitu tata krama dalam bergaul, dalam berteman maksudnya. Nah, yang pertama, sebut nama teman dengan benar. Apabila namanya Arsya, panggil dengan nama Arsya. Jangan pakai nama orang tuanya atau dengan sebutan yang lain. Nanti bisa tersinggung temannya. Yang kedua, berbicaralah dengan santai namun tetap menghormati. Kalian bisa berbicara dengan santai antar teman kalian, tapi jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Karena kalau kalian terbiasa menggunakan kata-kata kotor, maka dimanapun tempatnya kalian akan terbiasa menggunakan kata-kata itu. Jadi, biasakan diri kalian untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Lalu yang ketiga, salinglah tolong menolong. Tolong menolong dalam kebaikan itu sangat dianjurkan. Tapi tidak tolong menolong dalam contek-mencontek ya, yang baik-baik saja. Yang keempat, hindari membanding-bandingkan teman. Si A lebih cantik dari si B itu lebih dermawan dari si A. Itu tidak bagus. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kalian tidak ingin dibanding-bandingkan, maka jangan membanding-bandingkan orang. Begitu. Kemudian yang kelima, bekerja samalah dalam kebaikan.
Nih, kembali lagi ke tolong-menolong dalam hal kebaikan tadi ya. Bekerja sama dalam kebaikan itu juga sangat bagus. Misal, si A lupa membawa uang saku. Kebetulan si B dan si C itu mempunyai uang saku yang lebih. Nah, kalian bisa bekerja sama untuk membelikan jajan kepada yang tidak membawa uang saku. Begitu. Yang keenam, ucapkanlah kata maaf apabila kalian melakukan kesalahan. Ini, mengucapkan kata maaf, kemudian mengucapkan kata tolong dan mengucapkan kata terima kasih itu pasti sangat sulit buat kalian yang tidak terbiasa. Biasakan ucapkan kata maaf apabila kalian melakukan kesalahan. Kemudian ucapkan kata tolong apabila membutuhkan pertolongan. Jadi jangan ragu untuk meminta pertolongan kepada orang. Ucapkan, tolong ambilkan pulpen saya yang jatuh di kaki Anda. Tolong bukakan pintunya karena saya sedang membawa banyak buku. Dan ucapkan terima kasih apabila kalian sudah selesai ditolong. Itu akan sangat membekas di hati orang yang kalian ajak bicara. Orang yang diajak kalian bicara tadi pasti akan merasa dihargai seperti itu. Itu adalah ke-8 tata krama dalam bergaul. Selanjutnya yaitu tata krama berpakaian. Pakailah seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah. Kalau ketentuannya di hari Senin, kalian harus menggunakan OSIS lengkap dan menggunakan sepatu hitam bertali. Gunakanlah sesuai dengan ketentuan. Apabila kalian di hari Jumat diizinkan menggunakan sepatu bebas, gunakanlah sepatu bebas di hari yang tepat. Jangan di hari Senin tentunya. Lalu, tidak melipat baju ataupun celana. Baju kalian dan celana kalian tidak kedodoran, jadi tidak perlu dilipat-lipat. Terlihatnya nanti tidak rapi. Kalian anak sekolah gunakan seragam sesuai dengan ketentuan. Lalu gunakan pakaian yang bersih dan rapi. Tidak perlu baru, yang penting bersih dan rapi. Kemudian tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan. Kalau anak sekolah menggunakan gelang yang begitu banyak, menggunakan cincin yang banyak, ditakutkan nanti terjadi penjambretan. Jadi gunakan perhiasan sesuai dengan kebutuhan saja. Ini khusus wanita, tidak laki-laki ya. Kemudian yang kelima, di lingkungan sekolah selalu memakai sepatu dan berseragam lengkap. Misal, kalian sedang istirahat, lalu kalian melepas sepatu kalian. Tidak boleh ya. Jadi, tata krama berpakaiannya, gunakan selalu sepatu dan seragam lengkap selama kalian di sekolah. Kecuali selama pandemi ini. Kalian bisa melihat ketentuan-ketentuan yang disepakati di sekolah kalian sebelum kalian berangkat sekolah. Jadi, pahami aturan-aturan yang berlaku. Tata krama yang terakhir yaitu tata krama menggunakan fasilitas umum. Yang pertama yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Jadi ketika ada tong sampah yang sudah dipilah-pilah, ada tong sampah untuk daun, untuk plastik, dan untuk kaleng, silakan buang sampah pada tempatnya. Kalau kalian menemukan kaleng di jalan, buanglah sampah pada tempat kaleng, tidak di daun atau dalam plastik. Begitu. Kemudian yang kedua, kembalikan barang fasilitas umum pada tempatnya. Fasilitas umum di sekolah itu banyak. Ada kamar mandi, kemudian lab IPA, lab bahasa, lab komputer, kemudian musola, kemudian tempat parkir, dan masih banyak lagi. Jadi kalau kalian misal menggunakan salah satu barangnya, contoh kalian sholat di musola,
kalian lupa membawa mukena, lalu kalian menggunakan mukena musola, kembalikanlah setelah kalian selesai menggunakannya. Tolong jangan dibawa pulang karena itu fasilitas umum di sekolah. Apabila kalian ingin membawa, tolong izin dengan Bapak Ibu guru yang ada di situ. Misal kalian ingin meminjam mouse dari komputer di lab komputer, silakan sampaikan pada penjaga lab saat itu. Tentunya silakan disampaikan dengan bahasa yang santun. Lalu yang ketiga, jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Tidak mencoret-coret tembok, tidak mencoret-coret meja, tidak menyimpan bekas jajan kalian di laci, karena laci itu adalah tempat buku. Kemudian selalu menyapu kelas kalian, karena kalau kelas kalian bersih, kalian akan belajar dengan tenang dan nyaman, tidak banyak nyamuk ataupun lalat. Lalu yang keempat, ketika sampai depan gerbang sekolah, silakan turun dari sepeda dan parkirkan sepeda kalian dengan rapi sesuai tempat yang sudah ditentukan. Nah, jadi setelah kalian menyeberang jalan, di situ pasti ada Bapak Ibu guru, silakan tundukkan kepala kalian, itu sudah pertanda kalian menyapa Bapak Ibu guru di tempat itu. Kemudian kalian akan dicek suhu. Setelah itu parkirkan sepeda kalian sesuai dengan tempatnya. Itu adalah serangkaian tata krama pagi ini. Silakan dicermati, kemudian kerjakan evaluasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.